Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum turhamun. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dan terutama ibu kepala sekolah yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah, marilah pada kesempatan pagi ini yang penuh dengan keceriaan dan kebahagiaan, saya melihat panjenengan semuanya hidup dalam keadaan kebahagiaan. Dan semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya lihat ini wajah-wajahnya adalah calon-calon penghuni surga insyaallah. Ya, walaupun gajiannya sudah Bu ya. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak melimpahkan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat hidup dan kehidupan ini. Setiap tarikan napas dan hembusan napas yang kita lakukan, mulai kita tidur lalu bangun dari tidur, kemudian beraktivitas, merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kadang kita lalai untuk mensyukurinya. Kita bayangkan seandainya bernafas itu bayar, kemana-mana kita, panjenengan semuanya bawa tabung oksigen 3 kilo, meledak di jalan kan begitu. Tapi Allah kasih cuma-cuma itu bernafas, tetapi kadang-kadang manusia tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu akan nikmat, ya, ya'rifuna nikmatullah wa yankirunaha. Tetapi kemudian mereka mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang menutup diri atau kafir terhadap kenikmatan yang sudah Allah berikan. Dan manusia memang tidak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya manusia diminta untuk menghitung nikmat Allah, maka tidak ada satupun di antara kita yang sanggup untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkannya kepada pendobrak kebatilan, kepada revolusioner kehidupan kita, baginda kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang minadh dhulumati ilan nur. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya pertama kali bersilaturahim di SMA Muhammadiyah berapa nih? 1 Pekajangan nggih. Dan alhamdulillah saya berangkat dari rumah tadi 3:30 subuh ya, karena memburu kereta api jam 5-an begitu ya. Walaupun hujan tapi saya usahakan kemudian agar betul-betul sampai di Pekajangan, karena momentum bagi saya untuk bisa bertatap muka, bermuajahah dengan panjenengan semuanya seperti itu. Dan alhamdulillah qadarullah, Allah memberikan takdir kepada saya bisa bermuajahah dengan panjenengan semuanya. Semoga dengan pertemuan ini kelak kemudian akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya perlu memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi saya ini aslinya Jawa Barat, Bandung, Sunda ya. Bisa dilihat dari namanya Bu. Kadi itu ya.
Saya lama di Yogyakarta. Kebetulan pendidikan saya S1 di Yogyakarta di UII, S2-nya di Sunan Kalijaga dan S3-nya di Wali Songo. Dan aktivitas saya mengajar di UII, di Universitas Islam Indonesia dari tahun 2003 sampai sekarang. Saya mengajar di Fakultas Teknologi Industri di International Program, jadi kelas internasional. Ya, pengantarnya pakai bahasa Inggris di sana. Seperti itu dari tahun 2003 sampai sekarang. Kemudian menjadi dosen tetap di UIN Wali Songo di jurusan PAI, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di jurusan PAI. Di situ di UINU ya. UINU katanya. Jadi Universitas Islam Negeri Wali Songo, tapi diganti UINU sekarang begitu. Ibu dan Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selain mengajar saya aktivitas tentu ya memberikan training AMT, Achievement Motivation Training. Biasanya saya ke wilayah Bandung bahkan Kendal menjelang musim ujian akhir biasanya. Tapi karena Covid, saya 2 tahun akhirnya tidak memberikan pelatihan gitu ya, pakem gitu. Seperti itu, tidak memberikan pelatihan Islamic Hypnomotivation. Biasanya ke Bandung dan sebagainya, ke Kendal dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah mudah-mudahan Covid cepat berlalu ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan ataupun sharing dengan panjenengan semuanya terkait dengan membangun kecerdasan adversity. Cerdas itu apa artinya Ibu Bapak? Ya, ada orang mengatakan intelijen ya, kecerdasan atau dalam bahasa informatika itu artificial intelligence ya, kecerdasan buatan kan begitu. Nah, cerdas itu encer ndase katanya begitu. Ya. Encer ndase kan begitu ya. Selama ini kita mengenal ada 3 kecerdasan ya. Pertama kecerdasan intelektual, kedua kecerdasan emosional, dan ketiga adalah kecerdasan spiritual. Ada orang kemudian cerdas secara intelektual, tapi secara emosional dia tidak cerdas. Ada orang yang cerdas secara intelektual, emosional cerdas, tetapi secara spiritual tidak cerdas. Intelektualnya cerdas, tetapi kemudian emosionalnya tidak cerdas. Jadi otak saja yang cerdas gitu. Emosionalnya tidak cerdas. Emosionalnya dia pintar tapi jadi sampah masyarakat misalnya. Seperti koruptor. Koruptor itu pintar apa bodoh? Pintar. Sekarang banyak orang pintar tapi kepintarannya itu digunakan untuk menyesatkan orang lain. Digunakan untuk memanipulasi orang lain. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man izdada ilman lam yazdad hudan minallah, lam yazdad illa bu'da." Siapa yang ditambahkan pengetahuan tapi tidak ditambahkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah bertambah petunjuk itu kecuali kesesatan. Maka gelarnya betul-betul mentereng Bu. Profesor, doktor, PhD, MBA, MEng, MSc, MH, MHom, MLM, ALM kan begitu akhirnya. Ya, mentereng gelarnya, tetapi kemudian kepintarannya digunakan untuk menipu orang lain. Digunakan untuk membiaskan ajaran Islam. Kan begitu? Ya, gelarnya profesor doktor, tetapi kemudian lulusan luar negeri, lulusan Madinah, lulusan Umul Qura, tetapi dia tidak punya standing point, tidak punya prinsip di dalam hidupnya. Dimintai fatwa bergantung fatwanya minta apa, halal apa haram. Sesuai requestan begitu, tidak bisa mengatakan hak itu hak, ya, batil itu batil. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Ta'rifu ma yahdimuhul Islam?" Kamu tahu tidak siapa yang suka merusak Islam? Para sahabat menjawab, qala qultu la. Mereka tidak tahu, para sahabat ditanya oleh Khalifah Umar pada saat itu. Kata Umar bin Khattab, "Yahdimuhu zalatul alim." Jadi orang yang suka merusak Islam itu adalah orang pintar yang tergelincir. Pintar, lulusan Timur Tengah, tapi kemudian kepintarannya justru digunakan untuk menyesatkan orang lain. Tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jadi kepintarannya hanya sebatas ilmu saja, kecerdasan intelektual saja. Berhenti sampai di sana. Ini panjenengan semuanya ini kan bukan mu'alim,
Murabi dengan mu'alim itu berbeda. Ada ta'lim, ada tarbiyah. Kalau ta'lim itu teaching, tapi tarbiyah itu education. Teaching itu is only transfer of knowledge. Hanya sebatas mentransfer knowledge, pengetahuan. Panjenengan tidak bertanggung jawab kepada perilaku siswa. Setelah mengajar sebagaimana di barat, masa bodoh, mau ngapain saja siswa terserah. Yang penting tugas saya sebagai guru menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan dalam hal ilmu. Tapi murabi tidak. Murabi itu adalah it's not only teaching, it's not only transfer of knowledge, but also values. Tapi juga nilai-nilai yang perlu ditransferkan. Maka di dalam istilah murabi, guru itu menjadi teladan. Kan begitu? Guru itu menjadi teladan bagi siswa. Tidak bisa kemudian seorang guru mengajar, kemudian dia sebagai pendidik, lantas kemudian tidak bisa ditiru oleh siswanya. Atau guru ngajar sambil merokok. Masih ada tuh di kampus itu guru ngajar sambil merokok. Ya, apa dosen ngajar sambil merokok kan begitu, masih ada di kampus-kampus seperti itu. Ya. Nah, biasanya guru ataupun dosen yang semacam itu tidak punya muru'ah di hadapan siswa, tidak punya kredibilitas karena tidak bisa menunjukkan keteladanannya kepada siswa seperti itu. Nah, oleh karena itu ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau hanya mengandalkan kecerdasan intelektual tidak cukup. Maka juga harus dibangun yang namanya kecerdasan emosional. Ya, kecerdasan emosional ini bagaimana kemudian kita di masyarakat itu ketika kita hadir di masyarakat, jangan sampai kemudian kita bawa-bawa gelar kita, diajak rapat oleh RT tidak mau datang. Oh, ngapain rapat? Aku kan seorang guru, aku kan dokter. Masa dokter rapat dengan orang kampung? Nah, kecerdasan emosionalnya rendah orang yang semacam itu. Ya. Atau mungkin panjenengan menjadi pengurus PCM misalnya, kemudian ketua PCM-nya itu bukan sarjana. Ngapain aku kok diundang oleh orang yang bukan berpendidikan sarjana? Aku kan lulusan S3, enak aja dia ngatur-ngatur saya. Kecerdasan emosionalnya rendah. Inginnya memimpin, tidak mau dipimpin. Padahal kata Nabi, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada kemudian di sana bahwa pemimpin itu di dalam suatu masyarakat harus lulusan S3. Ya. Yang ada adalah qad aflahal mu'minun alladzina hum fi walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, kata Allah. Betapa bahagia orang-orang beriman yang apabila mendapatkan amanah dia tunaikan amanah dengan penuh tanggung jawab. Ini emosional. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan spiritual. Banyak orang pintar, dia pintar, kemudian rajin bersedekah baik di masyarakat, tapi kecerdasan spiritualnya rendah. Dia bersedekah tapi sedekahnya hasil korupsi. Banyak tidak? Ada tidak? Boleh tidak membangun masjid dari hasil korupsi? Membangun masjid dari hasil prostitusi boleh atau tidak? Kalau orang-orang liberal keblinger boleh, yang penting kan untuk kebaikan. Jangankan seperti itu, wong Bill Gates saja, seorang Bill Gates pengusaha luar biasa, pengusaha sukses dunia, dia 60% kekayaannya digunakan untuk kemanusiaan. Tapi kata Allah, fahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Perbuatannya terputus karena apa? Tidak punya connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir sebaik apapun mereka di dunia hanya sebatas kemanusiaan. Tapi dipandang dalam pandangan Allah, fahabitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Soichiro. Ya, Soichiro itu penggagas atau pendiri Honda. Dia tidak mewariskan kekayaannya itu kepada anak-anaknya. Tapi anaknya itu hanya diwariskan ilmu oleh Soichiro. Apa yang dilakukan oleh Soichiro? Dia gunakan kekayaannya itu untuk membangun masyarakat Jepang pada waktu itu. Anaknya tidak sama sekali dikasih sepeser pun kekayaan dari bapaknya Soichiro. Dia hanya diberikan bekal ilmu.
tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka kelompok-kelompok liberal bertanya, Tuhan kalau begitu tidak adil. Ya, nah kelompok-kelompok liberal itu senantiasa merasionalisasikan segala sesuatu yang tidak dianggap rasional. Mempertanyakan tentang Nabi, mempertanyakan tentang jilbab. Jilbab itu hanya wajib di Arab. Nah begitu, itu kelompok-kelompok liberal. Ya, biasanya menjadi buzzer-buzzer rupiah, biasanya seperti itu. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu penting. Tapi ada satu lagi yang disebut dengan kecerdasan adversity. Kecerdasan bagaimana seseorang itu bisa bertahan hidup di dalam menghadapi kehidupan, terutama dalam masalah ma'isyah, kehidupan. Itu yang kemudian perlu dimiliki oleh setiap pribadi-pribadi muslim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya di dalam hidup manusia itu saling menerawang, betul? Wah, enak sekali ya jadi kepala sekolah. Ya. Kata kepala sekolah, wah enak sekali ya jadi seorang kontraktor. Saling menerawang hidup itu. Sawang sinawang kata bahasa Jermannya ya. Jawa oke Bu ya. Sawang sinawang begitu. Saling menerka. Kalau kenapa? Kalau tidak punya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian. Jangan lihat kepada orang yang berada di atas kalian. Jadi kalau panjenengan dalam hal melihat materi bahwa profesi itu kemudian senantiasa diidentikan dengan penghasilan, maka tidak akan muncul suatu rasa sikap syukur di dalam diri kita. Ya, mau dia direktur, misalnya suatu perusahaan, pasti gajinya besar. Larinya ke gaji. Wah ini rumahnya besar, pasti dia orang sukses. Belum tentu. Ya, belum tentu. Siapa tahu dia pusing bayar bulanan kredit. Debt collector datang kemana-mana. Kan begitu. Jadi tidak bisa kemudian mengukur seseorang itu dalam materi. Panjenengan pilih mana? Pilih sukses atau bahagia? Bahagia. Ya, ya pilihannya pilih sukses dulu atau bahagia dulu? Bahagia. Sehat. Pilih mana? Sukses atau bahagia? Sukses dulu atau bahagia dulu? Dua-duanya. Ya, sukses dulu atau bahagia dulu? Bahagia. Bahagia. Ya, bahagia nggak apa-apa ya, miskin yang penting bahagia gitu ya. Biar miskin yang penting sombong gitu. Oke. Kebanyakan manusia Bu, orang-orang yang tidak paham agama itu memilih sukses dulu ketimbang bahagia. Orang sukses belum tentu bahagia. Sukses belum tentu bahagia. Tapi orang bahagia insya Allah sukses. Nah, gitu. Banyak pengusaha-pengusaha yang sukses tapi stres Bu. Betul. Depresi. Banyak tidak? Banyak yang stres. Pengusaha-pengusaha yang tidak punya kaitan, tidak punya kecerdasan spiritual, dia stres. Stres dia. Contoh, bos Hyundai tahun 2012 terjun dari lantai 15. Apa dia tidak sukses? Sukses. Sukses terjun. Sukses terjun ya. Kenapa kemudian dia terjun? Karena tidak bahagia. Tapi orang bahagia ya, masalah apapun seperti prinsip pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kenapa kemudian menyelesaikan tanpa masalah? Karena dia hidup bahagia. Ingat Ibu Bapak, bahagia atau tidaknya, sedih atau bahagia seseorang yang memutuskan bukan orang lain, panjenengan semuanya. Ketika panjenengan memutuskan untuk hidup sedih, maka panjenengan semuanya sudah memutuskan, sudah menanamkan energi negatif.
Padahal Allah senantiasa memerintahkan untuk senantiasa menanamkan energi positif. Bahwa di dalam hadis qudsi dikatakan Allah itu bergantung prasangka hambanya. Kan begitu? Ya. Jadi yang memutuskan orang bahagia atau sedih itu bukan orang lain, tetapi diri kita. Betapapun hebatnya motivator, kalau panjenengan kemudian dimotivasi tapi tidak pernah menanamkan energi positif di dalam diri panjenengan, maka tentu panjenengan akan senantiasa kalah di dalam segala sesuatu. Karena yang memutuskan panjenengan bahagia, panjenengan sukses atau tidak bukan orang lain. Orang gagal itu karena dirinya, bukan orang lain. Kenapa gagal? Banyak malas, alasan permasalahannya? Bisa malas, bisa ketika kuliah kemudian dia belajarnya tidak berkah. Kenapa tidak berkah? Menipu orang tua, memakap SPP, itu kan tidak berkah. Saya selalu kemudian mewanti-wanti pada para mahasiswa. Ingatlah, jangan pernah salahkan orang tua Anda ketika Anda lulus dari kampus ini, lantas kemudian susah cari kerjaan, nenteng-nenteng ijazah kemana-mana. Introspeksi pada diri Anda. Siapa tahu Anda pernah menipu orang tua Anda. Kalau Anda pernah menipu orang tua Anda, segera mungkin laporkan kepada ibu Anda, minta maaf. Nah, mohon maaf, semester kemarin saya sedang memakap SPP. Harusnya 1 juta, saya minta 2 juta. Mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi untuk semester-semester berikutnya, Mah. Nah, oleh karena itu Ibu dan Bapak, bahwa di dalam surah Al-Baqarah saya bacakan tadi, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada di antara manusia yang ketika berdoa kepada Allah itu hanya meminta urusan dunia. Persis seperti Qarun. Qarun itu di saat miskin minta kepada Allah hanya urusan dunia, Allah berikan. Ya, Allah itu berikan dunia kepada dia, tapi apa yang terjadi? Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, dia di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali dunia, dan dunia pun tidak berkah. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat orang-orang yang meminta dunia, hidupnya sukses secara pandangan dunia, tetapi hatinya penuh dengan konflik batin, stres, depresi. Ya, maka hidup itu Ibu lebih baik punya banyak uang, punya mobil banyak, hidupnya tentram daripada miskin, hidupnya berantakan. Nah, itu bagian dari energi positif, ya. Jangan berdoa, ya Allah jadikan saya orang miskin, jangan, itu energi negatif. Ya. Bahkan terhadap anak pun tidak boleh kita menanamkan energi negatif. Panjenengan punya anak misalnya putra atau putri, nilai matematikanya kemudian 5, jangan dimarahin, dasar bodoh, tidak boleh. Itu anak kita. Kalau dia katakan bodoh, berarti kita juga bodoh. Dasar bodoh, kamu anak siapa? Anak sopo. Ya. Maka tanamkan energi positif. Nilai kamu bagus 5, daripada ibu dulu nilainya 3, kan begitu. Ya, tanamkan energi positif. Ya. Tambah rasinau. Kenapa? Ada ulama mengatakan wa inna minal bayani la sihra, bahwa dalam setiap kata-kata itu ada unsur energi. Panjenengan dihina oleh orang lain, kemudian panjenengan memikirkan saja hinaan orang lain itu, berarti hidup panjenengan itu sudah dikontrol oleh orang lain. Tetapi ketika orang lain menghina kita, kita tidak pernah memikir, tidak pernah merespon hinaan dia karena memang tidak sesuai dengan faktanya, tetapi kemudian orang yang menghinanya malah memikirkan kita. Orang ini dihina setiap saat kok tidak pernah merespon. Memikirkan sampai akhirnya kemudian mati dia. Berarti hidup orang yang menghina itu sudah dikontrol oleh kita. Maka kontrollah hidup itu oleh diri kita, bukan oleh orang lain. Karena setiap kata-kata itu ada unsur energinya. Kalau panjenengan baca buku The Law of Attraction, hukum ketertarikan. Kalau dalam mahfudot dikatakan may yazro
yahsud. Siapa yang menanam pasti akan menuai. Menanam kebaikan, menuai kebaikan. Menanam kejelekan, pasti menuai kejelekan. Man amila shalihan falinafsi. Kan begitu. Siapa yang berbuat kebaikan kembali kepada dirinya. Siapa yang berbuat kejelekan, ya fa'alaiha, kan begitu. Maka untuk dirinya. Maka oleh karena itu ibu dan bapak, hidup itu salang sinawang tadi. Maka oleh karena itu sebagaimana di dalam ayat tadi yang pertama, bahwa orang berdoa hanya urusan dunia, tetapi kata Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada di antara mereka itu yang berdoa kepada Allah minta dua kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat. Tapi ada suatu kasus, seorang suami punya istri dua. Ya. Nama istrinya itu yang pertama Hasanah, yang kedua Khadijah. Suami kemudian menunaikan ibadah haji bersama dua istrinya. Suami berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Khadijah iri. Kenapa papa senantiasa menyebut-nyebut Hasanah? Saya tidak pernah disebut. Oh, kalau mau disebut saya sebutkan kalau begitu. Rabbana atina fid dunya Khadijah wa fil akhirati Khadijah, artinya begitu. Wa qina adzabannar. Ini sama-sama bodoh di dalam memahami agama, kan begitu. Maka oleh karena itu ibu dan bapak ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap di antara kita pasti menginginkan kebahagiaan. Maka kalau menginginkan kebahagiaan, jadilah kita di dalam melihat urusan harta itu ke bawah. Unzur ila man huwa asfala minkum wa la tanzur ila man huwa fawqakum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian, jangan lihat kepada orang yang berada di atas kalian. Panjenengan punya rumah RSSSSSSSSSSSSSSSS, rumah sangat sederhana, sekeliling sampah susah selonjoran, sesak sekali, kan begitu. Harus jauh lebih bersyukur ketimbang orang yang ngontrak. Orang yang ngontrak harus jauh lebih bersyukur ketimbang tunawisma. Gelandangan harus jauh lebih bersyukur ketimbang orang yang sudah meninggal, kan begitu? Ya, apa dikira gelandangan tidak dikasih rezeki? Dikasih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya manusia yang kemudian kadang-kadang kufur nikmat terhadap Allah yang sudah diberikan Allah. Menerima gaji dari sekolah, oh cuma 2 juta, untuk apa? 2 juta kalau disyukuri itu bisa jadi 2 miliar. Betul, saya punya teman pensiunan di UII itu tahun 2006, putranya itu 11. 2006 itu pensiunannya hanya 350.000. Anaknya 11. Dosen UII. Pensiun 2006, kemudian pensiunan itu hanya 360.000. Menurut kalkulasi manusia, cukup apa tidak? Tidak. Kalkulator manusia dengan kalkulator Allah berbeda. Begitu. Dari 360 itu ternyata dia bisa mengkuliahkan putra-putrinya, bahkan sekarang sudah pada sukses. Ada yang jadi sarjana, ada yang jadi jaksa. Kenapa orang ini kemudian sukses mendidik putra-putrinya sampai kuliah? Karena janji Allah, ibu bapak, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kuncinya takwa. Orang bertakwa itu syukurnya jauh lebih besar daripada keluhannya. Nerima gaji di SMA 2.500.000, alhamdulillah. Dikasih oleh ibu kepala sekolah tambahan 10 juta, alhamdulillah. Ya. Maka hidup itu sesungguhnya tentang syukur atau tidak. Seberapapun besarnya pendapatan kita, kalau kita tidak bersyukur tetap kurang. Yakin kurang. Maka dalam materi itu kata Nabi, lihat ke bawah. Orang yang sedang sakit stroke,
harus jauh lebih bersyukur. Alhamdulillah saya masih setruk, orang lain 2 truk misalnya begitu. Alhamdulillah Allah memberikan penyakit stroke, semoga dengan penyakit yang saya alami dan Allah berikan kepada saya menjadi penembus dosa kelak kemudian. Dibandingkan tetangga saya gara-gara penyakit panu meninggal misalnya begitu. Jadi kemudian kalau ada rasa syukur di dalam diri kita itu hidup tuh nyaman, Pak. Tidak akan melirik kiri ke kanan. Panjenengan bapak-bapak jangan iri. Wah, saya harus tahu tetangga saya istri 2 masa saya kalahkan begitu. Lihatlah ke bawah kepada temannya yang suaminya, yang istrinya masih 1. Jangan melihat kepada tetangganya yang istrinya 2 begitu. Tetapi kan dalam hadis, berbicara hadis, ya, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa khasirun. Wa man kana yaumuhu khairum min amsihi fa huwa rabihun. Siapa yang hari ini perbuatannya sama dengan hari sebelumnya, maka dia termasuk orang yang merugi. Siapa yang hari ini perbuatannya lebih baik daripada sebelumnya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Maka saya ingin menjadi orang yang beruntung. Bahwa istri itu, kalau saya kemudian istri saya 1, artinya sama dengan perbuatan sebelumnya. Maka agar lebih baik berarti saya harus punya istri lebih dari 2 begitu. Boleh tidak, Bu? Boleh tidak, Bu? Boleh, begitu. Wanita. Ibu setuju tidak suaminya poligami? Setuju sekali. Setuju ya? Boleh katanya Bapak. Ada seorang istri boleh Bapak poligami, tapi syaratnya 3. Istri kedua harus lebih cantik daripada saya. Istri kedua harus lebih cantik daripada saya. Kemudian juga harus lebih kaya daripada saya. Dan yang ketiga tadi, ya, langkahi dulu mayat saya. Begitu, maka langkahi dulu mayat saya, dibunuh dia istrinya. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam hal ibadah, di dalam menuntut ilmu harus lihat ke atas. Dalam materi ekonomi lihat ke bawah, dalam menuntut ilmu, dalam urusan ibadah lihat ke atas. Orang ini kok sukses, apa ya rahasianya? Oh, ternyata dia rajin sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis tidak pernah ditinggalkan, puasa Daud tidak pernah ditinggalkan. Coba diamati oleh panjenengan, oh rupanya ekonominya terbatasan begitu. Nah, diamati oleh kita, oh ternyata dia rajin ke taklim, hadir ke pengajian-pengajian ranting, hadir ke pengajian-pengajian cabang, hadir ke pengajian-pengajian daerah. Kemudian juga senantiasa mengikuti kajian-kajian di tempat-tempat lain. Luar biasa. Selain dia menjadi pejabat, ternyata dia menjadi seorang yang mempunyai kecerdasan spiritual yang sangat luar biasa. Harus iri dengan orang yang demikian. Dalam hal menuntut ilmu, dalam hal beribadah. Seperti itu. Jadi dalam ekonomi, jangan lihat ke bawah. Maka jangan sampai kemudian kita hidup itu senantiasa menerawang akan ekonomi orang lain. Bukan tempatnya yang sempit, tapi hatinya saja yang kurang lapang. Bukan rezekinya yang sedikit, tapi bersyukurnya saja yang kurang. Jadi bersyukurnya saja yang kurang. Ya. Jadi sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ya. Wa qalilu ma tashkurun, kan begitu. Sedikit sekali di antara kalian itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tempat yang sempit, tapi hatinya saja yang kurang lapang. Ya, kurang lapang gajian, kemudian mengeluh dengan gajian-gajian dan sebagainya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengkalkulasi kebutuhan kita itu, Ibu, Bapak, tidak akan pernah cukup. Tapi ada keajaiban-keajaiban. Sama dengan saya, dosen ini gajinya seberapa sih? Orang mengatakan dosen, bukunya sados, gajinya sasen, kan begitu? Ya, bukunya sados, gajinya sasen. Sama pendapat saya dengan panjenengan itu. Saya golongan 3D. Golongan 3D itu gaji PNS itu, panjenengan juga PNS ya. Semua orang Indonesia PNS, Pak. Pegawai yang serabutan, pegawai yang sawah, pegawai yang swasta. Ya. Sama sesungguhnya. Tetapi ketika kemudian kita mendapatkan
apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terima dengan lapang dada, insya Allah nyaman. Berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan di dalam diri kita, timbulnya, munculnya, tertanamnya kenyamanan di dalam menjalankan kehidupan kita. Itu yang disebut berkah. Koruptor itu hidupnya berkah tidak? Tidak berkah, sudah jadi sampah masyarakat, dibenci oleh masyarakat, kemudian mendapat gelar koruptor. Tuh koruptor. Tapi kan saya koruptor, berkah katanya begitu. Kenapa berkah? Karena mencuri uang masjid kan begitu, ya. Oke. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 6 kenyataan hidup. Mereka lebih muda dari saya, tetapi mengapa mereka lebih sukses? Maka jawabannya adalah mereka yang muda itu tentu kreatif. Mereka lebih bodoh dari saya, tetapi mengapa mereka lebih sukses? Ketekunan. Kemudian mereka lebih miskin dari saya, tetapi mengapa mereka lebih cerdas? Ya. Jadi orang yang kemudian dia miskin, tetapi kemudian dia tekun atau rajin, maka akan mengalahkan orang-orang yang cerdas. Hasil psikotes misalnya, IQ-nya itu di atas rata-rata, tapi malas. Akan terkalahkan oleh orang yang secara psikotes hasilnya itu di bawah rata-rata misalnya, karena dia rajin. Maka di dalam ilmu psikologi pendidikan itu pada prinsipnya tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah orang yang terlatih dan tidak terlatih. Pada dasarnya setiap otak manusia itu sama. Tidak ada orang yang bodoh, yang ada adalah orang yang terlatih dan tidak terlatih. Kan begitu. Maka orang miskin kemudian rajin akan mengalahkan orang yang cerdas, dia kaya. Maka tidak sedikit orang-orang yang miskin tukang beca, lantas kuliah. Ya, anaknya itu kuliah, kemudian menjadi sarjana, bahkan menjadi doktor. Kenapa? Luar biasa, mereka punya cita-cita, ingin merubah suasana, ingin merubah keadaan. Ada seorang anak tukang beca jadi dokter, bahkan setelah kuliah di Indonesia, kuliah di luar negeri, bahkan menjadi dokter, kan jadi dosen. Tidak sedikit. Maka jangan patah arang kemudian dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Miskin itu suatu ketentuan dari Allah, tetapi kemudian tidak berhenti dengan kemiskinan yang Allah berikan kepada kita, tetapi Allah senantiasa menyuruh kepada kita untuk berusaha. Kenapa kamu kok miskin? Ya, takdir dari Allah. Nah, itu paham-paham Jabariyah semacam itu. Sudah usaha apa tidak? Belum. Kenapa kamu kok tidak menikah? Ya, nunggu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah usaha belum? Belum. Sampai lebaran cicak pun tidak akan pernah mendapatkan jodoh. Nah, yang selanjutnya aja, mereka cacat fisik, tetapi mengapa mereka lebih sukses? Sabar. Tidak sedikit di luar negeri itu orang yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tapi dia bisa menaklukkan gunung. Kalah. Tidak sedikit orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi rajin ke masjid. Tapi banyak orang yang sempurna kakinya, tangannya, malas ke masjid. Banyak orang yang bertato sekarang ke masjid. Ya, tapi kemudian orang yang tidak punya tato malas ke masjid. Malah kemudian mengomentari, nyinyir sama orang bertato yang ke masjid. Padahal kehidupan itu dinamis. Pribadian seseorang itu dinamis. Hari ini kita bisa soleh, suatu saat kita bisa salah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu fluktuatif, kadang di atas, kadang di bawah. Maka di dalam prinsip itu ketika kita melihat seseorang itu, jangan pernah membenci perilaku seseorang itu pada orangnya, tapi bencilah pada perilakunya. Kalau panjenengan benci pada orangnya, sampai kapanpun tidak akan pernah mau menerima orang itu. Karena apa? Benci pada orangnya. Tapi kalau benci pada perilakunya, di saat orang itu berubah, jenengan akan merangkul. Alhamdulillah, dia sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, habibaka haunama asa ayakuna baghidoka yaumama. Cintailah seseorang itu sewajarnya saja, karena boleh jadi orang yang kamu cintai suatu saat akan kamu benci. Wa abghadik haunama asa ayakuna habibaka yaumama.
Dan bencilah seseorang itu sewajarnya saja, karena boleh jadi orang yang kamu benci suatu saat akan kamu cintai. Mencintai suami tidak boleh berlebihan, mencintai istri pun tidak boleh berlebihan. Ada orang saking cintanya kepada suami, begitu waktu sholat subuh tiba, harusnya dibangunkan, malah diselimuti. Kasihan suami saya, kasihan papa, ya sudah capek bekerja dari pagi sampai malam. Bukan dibangunin, itu cinta yang salah. Saking cintanya kepada istri, tidak menutup aurat, kemana-mana pakai rok mini. Dibuka. Suaminya malah memberikan pakaian yang super seksi, ya, full fresh body kan begitu, expression begitu ya, seperti itu. Kasihan istri saya kan seksi, biar bisa dilihat orang banyak, saya berikan pakaian yang super minim. Kalau bisa yang transparan, kalau bisa yang touch screen kan begitu ya. Kan ada model touchscreen kan begitu. Anak-anak sekarang itu kan kalau pacaran kan modelnya bayi tabung kan. Nabung dulu baru nikah kan begitu ya. Touchscreen kan begitu. Oke loh. Pengalaman kayaknya. Jangan dia ngabuyon Pak ya. Oh serius berarti ya. Oke, jatah waktu kita sama-sama 24 jam dalam seharinya. Mengapa mereka kekurangan waktu sementara kita tidak? Waktu kita ini sama 24 jam. Jadi permasalahannya adalah masalah apakah kita memanfaatkan waktu dengan baik apa tidak. Ya. Sesungguhnya kesempatan untuk belajar secara gratis itu banyak difasilitasi sebetulnya oleh negara manapun, bergantung kepada kita. Saya alhamdulillah selama saya kuliah tidak pernah bayar. Ya, dulu masuk UI Jogja ada proses program pesantrenisasi, sampai sekarang kan ada program beasiswa bagi yang punya kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris, lalu ikut tes di fakultas gratis Pak di UI sampai sekarang masih kalau ada siswanya. Tapi program pesantren di UI seperti itu. Ya, kelihatan saya kan wajah gratisan ini ya. Ya, wajah gratisan kelihatan Pak ya. Nah, jadi sesungguhnya ada banyak. Jadi Mahfuzat mengatakan menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan sukses, akan berhasil. Mansobaro kehabisan kan begitu. Bukan mansobaro dhofaro kan begitu ya. Oke. Kemudian mereka pernah gagal dan kemudian bisa bangkit kembali. Mengapa saya gagal dan tidak bisa bangkit kembali? Tabah. Orang bertakwa seperti ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jam berapa nih? Sampai jam berapa ini? Wah, saya itu kalau ngisi pengajian biasanya 2 jam, Bu ya. Ini sudah setengah 9 ini, baru pembukaan aja belum ini. Ini belum sampai kepada adversity-nya. Lanjut. Nah, mereka pernah gagal dan kemudian bisa bangkit kembali. Mengapa saya gagal dan tidak bisa bangkit kembali? Ya. Jadi wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian dia Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jalan keluarnya apa? Dia usaha. Setelah usaha kemudian sudah maksimal, hasilnya pasrahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, ya, barang siapa yang berfaida azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkil. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha azizun hakim. Jadi bertawakal setelah usaha dia tabah. Ya, tabah. Yang penting di dalam hidupnya dia sudah memaksimalkan apa yang seharusnya dia lakukan. Tidak berhenti kepada takdir yang ditentukan oleh Allah. Takdir itu ada 2. Takdir mukhayyar dan musayyar. Takdir mukhayyar adalah takdir yang masih bisa dirubah. Orang kaya, orang miskin biar bisa jadi kaya, gimana caranya? Berusaha, bekerja. Ya, orang miskin biar orang bodoh biar bisa jadi pintar, bagaimana caranya? Belajar. Tetapi takdir musayyar adalah takdir yang tidak bisa dirubah. Laki-laki tidak bisa jadi perempuan, perempuan tidak bisa jadi laki-laki.
Ya, seperti Dorce meninggal, dimakamkan ya seperti laki-laki karena memang dia takdirnya dia seorang laki-laki. Di dalam hukum Islam dikembalikan kepada statusnya, dia seorang laki-laki ya harus yang memandikan adalah laki-laki karena memang takdirnya dia laki-laki. Maka orang-orang yang merubah statusnya dari laki-laki menjadi perempuan sesungguhnya dia tidak percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang ingkar kepada salah satu rukun iman, fahuwa kafir. Tapi kan tidak mau disebut kafir. Orang liberal mengatakan tidak ada itu kafir, itu bukan orang Islam. Kafir itu artinya tidak jujur. Kafir itu bahasanya harus dirubah. Masa harus dirubah? Kul ya ayuhan non muslim kan gitu. Orang wangun kan begitu. Ya, itu orang-orang liberal kan begitu. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, the result of hard work itself. Jadi bekerja itu kemudian akan sangat bergantung kepada tingkat keseriusan diri kita. Di dalam kaidah itu dikatakan al-ujratu biqadri ta'ibihi atau biqadri su'batihi. Upah itu akan sangat bergantung kepada tingkat kesulitan, tingkat keletihan. Semakin letih, semakin banyak upahnya. Semakin sulit, semakin banyak upahnya. Di negara kita itu semakin letih, semakin sedikit upahnya. Ya, semakin sulit, semakin sedikit upahnya. Berbeda dengan di negara lain. Ya, di Malaysia dengan di Indonesia, guru di Malaysia, guru SD di Malaysia itu pendapatannya jauh Pak dengan guru-guru di Indonesia. Dosen pun kalah. Ya, kalah. Kan begitu. Alhamdulillah. Tapi orang Indonesia itu kan qanaahnya luar biasa, Bu ya. Gitu. Bersyukurnya luar biasa kan begitu. Tidak berontak, tidak apa-apa ya, sudah memang sudah takdirnya kan begitu. Nerimo kan. Waton nerimo kan begitu ya. Jadi upah itu bergantung tingkat keletihan, tingkat kecapaian, tingkat kesulitan seperti itu. Maka tentu apa yang kemudian diupayakan, dihasilkan itu juga akan sangat bergantung kepada pekerjaan yang kita lakukan. Maka ada istilah kerja cerdas dengan kerja keras. Beda tidak? Kalau kerja keras itu tukang batu. Kerja keras itu. Tapi kalau kerja cerdas adalah kerja otak. Yang capeknya itu tidak hanya fisik. Tukang batu itu rata-rata sehat, Pak. Ototnya kan bekerja, sehat. Tapi guru kerja dengan otak, ya. Kalau sakit itu bukan main-main kan begitu. Ya. Karena terkuras kan energinya, energi otak, kemudian energi fisik dan lain sebagainya. Berpikir itu jauh lebih capek ketimbang ngerjakan nata-nata batu. Kalau nata batu kan yang nata-nata, tapi berpikir panjenengan guru matematika kan, misalnya akuntansi, misalnya seperti itu harus berpikir. Guru bahasa Indonesia mengolah bagaimana dan sebagainya. Maka kerja cerdas dengan kerja keras itu dari hasil pun berbeda. Ya, tukang batu dari pagi sampai sore per hari berapa? 100.000, keringat hitam dan lain sebagainya. Ya, tapi panjenengan ngikuti pelatihan dibayar misalnya begitu. Ya, dibayar pakai mata uang yen, yen ono dibayar, yen kelingan dibayar, ya, atau dibayar 3M, makasih, ya, seperti itu. Ibu dan Bapak, nah ini, misalnya ada orang cacat fisik, Ibu, ada orang cacat fisik ini, dia dengan cacat fisiknya, ya, masih berusaha untuk survive. Nah, ini kita sudah masuk kepada yang namanya adversity.